Baiklah, ini adalah video yang kelima dari pertemuan kita pada minggu yang pertama ini. Ini masih kita membahas mengenai istilah-istilah ataupun hal-hal yang perlu kita mengerti dulu sebagai awal sebelum kita mempelajari sistem komunikasi nirkabel pada materi-materi yang berikutnya. Maka di sini kita membahas mengenai pengirim atau transmitter, radio transmitter, atau pengirim menggunakan gelombang radio atau wireless atau nirkabel. Maka apa itu sistem radio pengirim? Itu adalah terdiri pada sinyal informasi yang akan mau dikirim. Misalnya sinyal informasinya bisa berupa suara manusia ataupun gambar yang bergerak atau yang kita sebut dengan video. Istilahnya semuanya ini disebut istilahnya informasi yang akan dikirim. Baik informasi itu bisa berupa suara, audio, bisa berupa gambar ataupun berupa gambar yang bergerak atau video. Maka informasi yang ingin dikirimkan ini kemudian dimodulasi oleh dia akan memodulasi atau dia akan memodulasi sinyal yang dihasilkan, sinyal sinus yang dihasilkan oleh osilator. Ya, osilator ini gunanya adalah untuk menghasilkan sinyal sinus dalam frekuensi tertentu. Maka ketika hasil sinyal dari osilator itu biasanya disebut dengan sinyal pembawa atau sinyal carrier. Ketika kita mencampur sinyal carrier dengan sinyal informasi, maka menghasilkan proses modulasi, yaitu sinyal informasi ini nanti akan dibawa ke frekuensi yang lebih tinggi, di mana frekuensi itu ditentukan oleh sinyal sinus yang dihasilkan oleh osilator ini. Jadi osilator ini fungsinya untuk menghasilkan sinyal sinus. Nah, osilator ini tentu saja dia tidak bisa bekerja kecuali dia harus dikasih daya listrik atau kita sebut dengan power supply. Jadi power supply ini mencatu daya ke osilator. Dengan itu osilator itu menghasilkan suatu sinyal sinus dengan frekuensi tertentu, tergantung di mana perangkat itu bekerjanya, frekuensi mana. Kalau frekuensinya misalnya di handphone, ya dia akan osilator ini pada frekuensi handphone. Kalau pada frekuensi televisi, ya osilatornya menghasilkan sinyal sinus pada frekuensi televisi. Maka frekuensi sinyal sinus pada televisi ini digabungkan atau melalui proses modulasi oleh modulator ini dengan sinyal informasi. Maka sinyal informasi ini hasilnya di sini adalah sinyal informasi yang telah dibawa ke frekuensi osilator, sinyal yang dihasilkan oleh osilator atau frekuensi tinggi. Kemudian dia dikuatkan, baru kemudian dikirim menggunakan antena. Antena fungsinya adalah untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik supaya sinyalnya bisa dikirim melalui medium ruang bebas atau nirkabel. Nah, antena inilah perangkat dasar dalam suatu sistem komunikasi nirkabel karena ini adalah alat yang gunanya untuk mengubah listrik menjadi sinyal elektromagnetik, yang dimana sinyal elektromagnetik inilah yang bisa merambat melewati ruang bebas atau udara. Jadi di sini semuanya komponen sinyal ini masih dalam bentuk listrik. Tetapi ketika sudah di antena, maka antena listrik tidak bisa bertransmisi di ruang bebas. Oleh karena itu listrik itu diubah dulu dalam sinyal yang cocok yang bisa bertransmisi di ruang bebas. Apa itu sinyal yang cocok untuk bertransmisi di ruang bebas? Itulah sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal elektromagnetik maka diubahlah oleh antena sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik. Nah, inilah bagian penerimanya, radio receiver, penerima sinyal radio. Di bagian penerima, antena akan menerima sinyal. Antena ini di bagian penerima fungsinya adalah untuk mengubah gelombang elektromagnetik yang ditangkapnya diubah menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik yang ditangkapnya tentu saja sudah sangat lemah. Mengapa? Sinyal gelombang elektromagnetik yang ditangkapnya tentu sudah sangat lemah sehingga sinyal listrik yang dihasilkan juga lemah di sini. Sinyal informasi. Nah, kenapa? Karena jarak yang tempuh yang sudah jauh misalnya. Karena adanya loss propagasi. Sehingga nanti sinyal yang lemah sini harus dikuatkan dulu. Itu disebut dengan RF amplifier. RF amplifier ini adalah penguat radio frekuensi. Artinya ini nanti dikuatkan pakai penguat di frekuensi radio. Masih di frekuensi radio. Tidak lagi di frekuensi intermediate, tapi masih di frekuensi radio. Kemudian dia nanti dituner
dan detektor. Tuner dan detektor ini sebenarnya adalah perangkat demodulator sebenarnya. Demodulator yang berfungsi, tuner ini fungsinya adalah untuk menghilangkan menghilangkan komponen negatif, karena kita tahu bahwa sinyal yang timbal di sini adalah sinyal AC, sinyal bolak-balik gitu ya, dengan frekuensi tertentu, maka kemudian dihilangkan bagian negatifnya oleh tuner. Kemudian detektor fungsinya adalah untuk menghasilkan lagi sinyal informasi aslinya, sinyal informasi yang dikirim tadi, dan membuang sinyal carrier, sinyal pembawa. Jadi ini intinya adalah demodulator sebenarnya. Tuner dan detektor inilah demodulator. Demodulator fungsinya adalah untuk mengubah sinyal yang sudah diterima, yang sudah dimodulasi, balik lagi ke sinyal informasi asli. Nah, setelah keluar di sini sinyal informasi asli, maka di-amplify, dikuatkan oleh audio amplifier, baru kemudian dikeluarkan oleh speaker. Maka keluarlah dia menjadi sinyal suara yang bisa didengar oleh telinga kita. Ya. Nah, sistem kabel yang sering kita jumpai sehari-hari, ya kalian bisa baca saja di sini. Ada UHF broadcasting. UHF broadcasting itu televisi biasanya pada frekuensi ultra high frekuensi. Itu sekitar 470 sampai 870 MHz di sekitar sini nih. Kemudian ada analog seluler yang analog. Sekarang jarang kalau di Indonesia seluler yang analog, saya rasa sekarang paling tidak GSM lah yang masih ada. Ini 900 MHz. Digital seluler yang digital ada di 900 juga, GSM ada di 1,8 juga ada. Ya. Kemudian ada microwave heating, pemanas microwave. Pemanas microwave sebenarnya tidak masuk ke dalam kategori komunikasi nirkabel ya. Tapi ini adalah pemanas microwave, ini masalah pemanas yang digunakan untuk memasak itu. Yang open microwave ya. Dia menggunakan frekuensi gelombang radio juga untuk memanaskan masakan yang dimasukkan ke dalamnya dengan mengalirkan gelombang dalam frekuensi tinggi, yaitu frekuensi 2,45 GHz, di mana gelombang itu dengan getaran sebanyak jutaan atau miliaran kali per detik, karena frekuensi 2,45 GHz ini kan 2,45 kali 10 pangkat 9 atau 2,45 miliar getaran per detik. Jadi dia bisa menghasilkan 2,45 miliar getaran per detik. Itu akan menggerakkan atau menggetarkan sel-sel daripada makanan yang dimasukkan ke dalamnya dengan getaran 2,45 miliar kali per detik. Itu akan getarannya sangat cepat dan sangat banyak. Dalam per detiknya ada 2,45 miliar getaran, sehingga tentu akan menghasilkan panas, dan panas itulah yang akan menghasilkan atau memasakkan makanan yang ada dalam microwave itu. Ya, ini saya rasa tidak perlu kita bahas lebih rinci karena ini bukan sistem komunikasi nirkabel ya. Kemudian di sini juga ada wireless LAN di 2,4 nih. Kemudian satelit ya, untuk uplink dan downlink. Uplink ke atas, downlink sinyal dari satelit ke bawah. Jadi 4,6 GHz ya, 4 dan 6. Tapi nanti satelit ini juga tidak terbatas di sini, dia juga bisa di 5, 6. Ini adalah bisa di S-band, bisa di KE-band, KU-band, banyak bandnya seperti yang sudah kita bahas tadi. Ini gambaran saja ya. Inilah gambaran jaringan sistem komunikasi nirkabel ya. Bisa dari satelit ngirim, tiba di mobil, komunikasi orang di mobil ini. Komunikasi di mobil ini juga bisa dia berkomunikasi lewat sistem perangkat seluler gitu ya. Di sini komunikasi dengan HP seluler, kemudian dia juga bisa komunikasi dengan satelit ini berkomunikasi dengan suatu kantor atau suatu perusahaan lewat satelit. Kemudian di dalam perusahaan itu sendiri komunikasi menggunakan Bluetooth, bisa juga komunikasinya menggunakan dari kantor ke cabang di kantor yang lain, di warehouse atau di gudangnya itu menggunakan terestrial gitu dan sebagainya. Jadi intinya jaringan komunikasi nirkabel ini melibatkan satelit, melibatkan seluler, melibatkan terestrial, melibatkan Bluetooth, melibatkan wireless LAN dan sebagainya, terkonek semuanya untuk menghasilkan suatu jaringan yang terkoneksi, sehingga komunikasi di antara seluruh perusahaan atau seluruh dunia itu bisa terkoneksi kapan saja dan di mana saja. Saya rasa ini dulu pengantar dalam pelajaran perkuliahan kita komunikasi nirkabel pada minggu yang pertama ini.
Saya sarankan kalian banyak membaca, jangan mencukupkan diri hanya dari slide perkuliahan saya ini saja, karena kita sangat terbatas dengan waktu, karena saya tidak bisa membuat video yang memiliki lama-lama, karena dia akan menghasilkan kapasitas video yang sangat besar, sehingga sulit untuk saya menguploadnya baik di YouTube maupun di Google di Google Classroom. Oleh karena itu, saya sarankan kalian untuk bisa menambah perbendaharaan pengetahuan kalian sendiri dengan melihat di internet ataupun di buku-buku yang ada. Saya rasa sampai di sini perkuliahan kita pada minggu yang pertama ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.